Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bersama Maths with Razali dalam seri kuliah lecture matematika. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi multivariable atau banyak variable, dan kita akan mencicil penjelasan dari topik ini dalam beberapa part video, dan ini adalah video pertama kita. Nah, pada materi pertama kita ini yang kita diskusikan dalam fungsi multivariable itu bagaimana kita bekerja dengan fungsi 2 atau 3 variabel bebas. Seperti apa definisinya, bagaimana menentukan domain atau daerah asal fungsi 2, 3 variabel bebas, dan bagaimana menghitung nilai outputnya serta menggambarkan grafik dari fungsi 2 variabel bebas. Nah, mayoritas dari yang saya tampilkan di dalam slides ini mengambil dari dua rujukan besar referensinya, yaitu dari Calculus Early Transcendental edisi kedua karangan Michael Sullivan and Kathleen Miranda, kemudian Mathematics with Application in Management, Natural and Social Science edisi 13 karangan Margaret Lyell dan kawan-kawan. Kita mulai segera sekarang, kita lihat sama-sama, yaitu kalkulus fungsi multivariable. Saya akan mulai dengan memberikan beberapa contoh fungsi banyak variabel, artinya lebih dari satu variabel bebas. Contohnya ada 3 persamaan seperti ini. Ingat bahwa persamaan eksplisit itu dapat kita anggap sebagai fungsi. Dan sekarang kita lihat di sini. Oke, ada 3 persamaan. Yang pertama persamaan fungsi C, ya, dengan dalam kurung XY. Ini artinya C adalah fungsi yang variabel bebasnya X dan Y. Ditentukan nilainya oleh X dan Y, dan persamaannya 10X ditambah 15Y. Ini dua variabel bebas, karena yang menentukan nilai C adalah X dan Y. Lalu kita lihat contoh lagi, ini adalah persamaan dalam geometri, yaitu volume kerucut sepertiga pi R kuadrat kali H, di mana H adalah height atau ketinggian dan R adalah jari-jari alas. Ya. Nah, V, volume adalah dalam kurung R, H, artinya nilai volume tergantung berapa jari-jari dan berapa ketinggiannya. Contoh lain yaitu nilai final, nilai future, masa depan dari suatu uang atau investasi yang kita tanamkan, baik di deposito atau di dalam suatu kegiatan investasi. Salah satu rumusnya adalah seperti ini, di mana A, nilai uang di masa depan itu adalah P dikali 1 tambah I pangkat N. P itu adalah uang mula-mula yang kita investasikan, dan I adalah suku bunga per periode, dan N berapa kali dalam periode itu dilakukan pembungaannya. Nah, ini A itu adalah fungsi 3 variabel bebas, karena nilai uang akhir itu tergantung kepada pokok yang kita tanamkan, kemudian suku bunga dan periode pembungaannya. Nah, ini contoh daripada fungsi banyak variabel, ya. Nah, definisi fungsi 2 variabel bebas. Jadi anggap D adalah subhimpunan tak kosong pada bidang XY. Fungsi F dari 2 variabel bebas X dan Y itu suatu aturan yang menghubungkan atau memasangkan atau memetakan setiap titik X, Y di domain D itu ke dalam suatu bilangan unik Z, yaitu Z itu adalah fungsi Fx, Y. Penjelasannya bisa seperti ini. Kita bisa bayangkan ini adalah bidang XY. Pada bidang XY ini ada area tertutup di sini. Nah, ini adalah D itu, closed region. Di dalam D tentu banyak titik. Titik X, Y banyak, dan salah satunya adalah titik ini. Nah, karena Z adalah fungsi yang tergantung kepada X dan Y, maka saat kita pilih satu titik koordinat X, Y, itu akan menghasilkan nilai Z tertentu di sini. Jadi setiap titik dipasangkan kepada Z. Mungkin di sini kalau kita katakan X, Y-nya 2,3, lalu dia dipasangkan dengan Z yang nilainya di sini 5. Atau kalau di sini 0, misalnya di sini 2,0, ya. X-nya 2, Y-nya 0, dipasangkan ke sini, mungkin kita tidak definisikan seperti apa fungsinya, tapi seperti itulah gambarannya. Jadi ini domain, dan ini adalah range. Nilai Z di sini adalah yang menjadi daerah hasil dari fungsi ini. Kita lihat fungsi Z, yaitu Fx, dia memiliki 2 variabel bebas X dan Y, ya, dan 1 variabel tak bebas Z.
Domain D dari fungsi f adalah himpunan titik-titik pada bidang XY di mana fungsi itu terdefinisi. Adapun range dari f adalah bilangan real Z di mana X, Y itu berada di dalam domain D. Kita lanjut. Sekarang bagaimana kalau fungsi 2 variabel bebas, 3 variabel bebas, dan kita mau menghitung output atau hasilnya. Ini contoh. Misalkan ada fungsi fxy yang didefinisikan dengan akar X tambah X kali akar Y. Carilah berapa nilai f 1,4. Ya, X-nya 1, Y-nya 4. Ini berarti akar X kalian ganti dengan 1, lalu Y-nya menjadi 4. Kita akan punya jawaban 1 ditambah 2, maka nilainya 3. Nah, bagaimana jika X inputnya itu X dan Y itu tidak angka tetapi sesuatu yang berbentuk variabel atau huruf, tidak menjadi masalah. Tetap saja sama seperti C di sini, di mana inputnya fungsinya X tambah delta X, Y. Nah, kita tinggal memasukkan ke dalam fungsi yang didefinisikan sebagai akar X tambah X akar Y. Maka nilai X ini inputnya adalah X tambah delta X. Jadi ini sama dengan akar X tambah delta X. Lalu ditambah X, setiap X diganti dengan X tambah delta X ya. Lalu setiap Y, karena Y tetap Y ya sudah tetap seperti ini. Jadi kita hanya mereplace atau mengganti setiap X dengan X tambah delta X. Nah, demikian kita mendapatkan nilai fungsinya. Cukup mudah. Sekarang ini ada latihan yang dapat Anda coba. Fungsinya didefinisikan fx itu adalah akar xy ditambah x. Nah, bagaimana kalau di sini kita mengerjakan misalnya yang B? Berapa nilai fa kuadrat, t? Itu berarti akar x-nya menjadi a kuadrat, y-nya kita ganti dengan t kuadrat, ditambah x, ditambah a kuadrat. Jadi cukup seperti ini. Mungkin kalau kita mau buka akar jadi ini a akar y ya. Oh, boleh ay saja ya. Ay tambah a kuadrat. Karena akar a kuadrat y kuadrat itu adalah ay ditambah a kuadrat. Dan seterusnya soal-soal lain di sini dapat Anda coba sendiri. Kita lanjutkan kepada fungsi 3 variabel bebas dan definisinya. Nah, extension daripada definisi 2 variabel bebas itu sama saja kita ambil untuk mendefinisikan fungsi 3 variabel bebas. Kita anggap D adalah himpunan tidak kosong dari titik-titik dalam ruang, ya, ruang X, Y, Z. Nah, sebuah fungsi f, ya, dengan 3 variabel bebas X, Y, Z ini inputnya, tuh, adalah satu aturan yang memetakan memasangkan setiap titik X, Y, Z yang berada dalam ruang, dalam domain D-nya ke tepat satu bilangan real, yaitu bilangan realnya ya W ya. Karena di sini kenapa tidak Z? Kenapa W? Karena Z di sini telah kita ambil sebagai variabel bebas. Maka variabel tak bebasnya kita ganti aja dengan W. Seperti apa ilustrasinya? Ini bagus sekali digambarkan dalam buku kalkulus oleh Michael Sullivan. Nah, ada dalam ruang ini, suatu koordinat ruang, sumbu X, Y, Z. Di sini ada kita tengok kurva ruang. Ini beruang ya. Ini bukan flat datar, tapi suatu ruang di dalam X, Y, Z ya. Nah, ada titik. Titik itu ada dalam ruang. Mungkin kalau kita di dalam kamar itu adalah ruangan, kan setiap titik di atmosfer atau di udara di sekitar kamar itu bisa dinyatakan oleh satu titik ya, setiap partikel. Nah, bagaimana kita gambarkan? Karena ini input adalah 3 variabel bebas, maka domainnya ini di X, Y, Z, dan outputnya kita gambarkan kepada garis bilangan di sini, kita namakan dia W, dan nilai W itu di sumbu W itu mungkin saja nanti 5, mungkin saja ini 7, atau berapapun ya, tergantung pada definisinya. Domainnya di sini, lalu range-nya di garis bilangan W ini. Jadi di apa itu ya? Di mapping kan ke seperti ini, karena kita tidak bisa menggambarkan
4 variabel ya, karena ada X, Y, Z 3 ditambah 1, outputnya W. Ini tidak mungkin bisa digambarkan lagi. Nah, seperti itu. Maka secara kolektif, semua fungsi, kalau dia 2 variabel bebas, 3, 4, 5, itu di dalam kalkulus otomatis dinamakan fungsi multivariabel. Ya, fungsi multivariabel. Nah, kadang fungsi multivariabel itu bisa dinyatakan secara eksplisit, secara tegas. Eksplisit artinya variabel output atau tak bebasnya jelas. Misalnya di sini Z adalah hasil. Inputnya domainnya XY. Di sini yang menjadi output W. Inputnya XYZ, 3 variabel. Ini yang menjadi hasil Z, inputnya X1, X2, sampai Xn. Nah, ini fungsi N variabel bebas. Ini adalah kita nyatakan secara tegas. Kita jelas mana yang jadi output, yang mana menjadi input. Output biasanya di kiri ini, Z, W, Z ini. Nah, bagaimana kadang-kadang kita bisa nyatakan fungsi multivariabel juga secara implisit dalam bentuk kita tulis saja kalau ada 3 variabel bebas, f, x, y, z sama dengan 0. G, x, y, z, w sama dengan 0. Nah, ini artinya representasi fungsi multivariabel secara implisit. Baik, kita lanjut. Seperti apa kita menentukan domain daripada fungsi 2 variabel bebas? Apa gunanya domain? Domain itulah yang menjamin ada atau tidaknya output dari suatu fungsi multivariable. Contoh sini, find the domain of each of the following function. Carilah domain daerah asal nilai yang diizinkan untuk fungsi itu agar hasil outputnya ada. Seperti itu ya. Lalu gambarkan grafiknya. Misalnya soal A dan B. Z adalah fungsi 2 variabel bebas yang didefinisikan sebagai akar 16 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Kita soal A dulu ya. Nah, karena ekspresi di dalam akar itu harus non-negatif, artinya tidak negatif, paling rendah 0 ya kan? Karena akar negatif 5 kan tidak ada, tidak bilangan real. Maka supaya ada jawabannya yang dalam akar harus lebih besar atau sama dengan 0. Maka kita langsung katakan supaya Z itu ada, maka yang di dalam akar yaitu 16 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat harus lebih besar atau sama dengan 0. Itu artinya berapa nilai X dan Y supaya dia lebih gede dari 0. Itu aja. Nah, ini kalau kita atur ulang persamaan ini, pertidaksamaan ini kalau kita rewrite, tulis ulang, maka bisa kita tulis seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang sama dengan 16. Baik, sekarang daripada kita bercerita kurang atau sama dengan 16, mari kita ganti saja persamaan kurang sama dengan 16 itu menjadi sama dengan 16. Maka kita akan punya persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Ini adalah persamaan lingkaran. Kan gitu. Lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya adalah R kuadratnya 16. Berarti R-nya 4. Ya. R-nya jari-jarinya 4. Maka bentuknya seperti ini. Jadi di bidang XY adalah kita tahu lingkaran yang pusatnya di 0,0 seperti ini. X 0,0 dan jari-jarinya kemana-mana pun panjangnya adalah 4. Jadi domainnya ini. Karena dia lebih kecil sama dengan, maka kurva yang menjadi domain, kurva batas luar ini adalah digambarkan dalam kurva yang penuh, tidak terputus-putus dan kontinu. Seperti ini. Karena adanya sama dengan ya dalam lebih kecil atau sama dengan. Nah, inilah dia domain daripada fungsi fx, y. Jadi semua titik yang kita masukkan di sini, di dalam ini kalau kita masukkan, maka kita akan menjamin fungsi ini punya nilai. Jelas ya. Kalau kita lihat di sini nilainya kan ini 4,0. Ya di sini titik ini juga min 4,0. Sudah pastilah di sini kalau ini negatif 1, di sini 1, maka titik ini nilainya 1,-1. Kita masukkan ke sini, kalian akan mendapatkan nilainya yaitu 1,-1. Tinggal dihitung ya. Akar 16 dikurang 1 kuadrat dikurang min 1 kuadrat. Hasilnya berapa itu? Yaitu kita akan punya akar 14 seperti itu ya. Tapi bolehkah kita ambil titik di sini? Misalnya ini 5. Lalu di sini 5 juga. Min 5, sorry. Min 5,5. Kalau kita masukkan titik di sini min 5,5 ke fx ya, jadi f min 5,5, tentunya ketika kita masukkan menjadi 16 dikurang 5 kuadrat dikurang
dikurang ini ya min 5 nggak ada masalah ya. Ini dikurang min 5 kuadrat itu dikurang 5 kuadrat. Nah, ini tentu akarnya akan menjadi negatif. Bilangan negatif ya, karena 16 dikurang 25 dikurang 25 alias 16 kurang 50 negatif. Kita tahu akar dari bilangan negatif tentu tidak ada. Tidak ada dalam bilangan real. Artinya apa? Domain itu sudah jelas supaya fungsi ini punya nilai. Nilai-nilai yang kalian ambil di luar dari domain lingkaran ini, di luar lingkaran ini akan memberi jaminan bahwa fungsi itu tidak akan punya value sama sekali. Ya, jadi nilainya nggak akan ada. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, yang B. Bagaimana dengan fx sama dengan ln y kuadrat dikurang x? Nah, ini. Fungsinya didefinisikan sebagai ln y kuadrat dikurang x. Oh, sorry. Salah sedikit. Oke, ini. Ln adalah logaritma. Logaritma kalau Anda coba menghitung logaritma 0, itu tidak ada, not available. Oke, kalau kita ambil logaritma negatif 2 juga tidak akan ada nilai. Logaritma mau ada nilai adalah bilangan-bilangan boleh 0,1 boleh. Tidak harus 1. Tapi ini ada negatif ini. Ya, nilainya adalah negatif. Artinya supaya fungsi fx ada, maka yang di dalam yang dikenai ln itu harus lebih besar daripada 0. Tidak boleh ditulis lebih besar sama dengan 0. Karena kalau 0, ln 0 nggak ada. Artinya, supaya terdefinisi, maka domainnya adalah y kuadrat dikurang 4x lebih dari 0. Nah, diatur ulang persamaan ini, maka ini bisa kita ganti menjadi y kuadrat, kita ganti sama dengan menjadi sama dengan 4x, dan ini menjadi y sama dengan 2 akar x ya. Nah, akar X itu kan Y sama dengan akar X kan ini. Kurvanya kayak parabola yang menghadap ke kanan, terbuka ke kanan. Tetapi gambarnya tidak boleh kita buat penuh, tapi terputus-putus karena ada samaannya, tidak ada sama dengannya kan, hanya lebih besar saja seperti itu. Nah, jadi domainnya yang mana? Artinya kurva ini membagi daerah menjadi A sini dan B. Artinya di luar sana, di punggung kurva atau di dalam kurva. Apakah di area punggung kurva atau dalam kurva. Nah, bagaimana kita mau menentukan? Bagaimana menentukan apakah daerah dalam kurva atau daerah punggung kurva? Tentu karena Y kuadrat dikurang 4X itu lebih dari 0. Coba kita tes suatu angka di sini yang kita bebas. Salah satu titik di punggung kurva itu adalah ini. Ya, ini adalah min 4,0. X-nya min 4, Y-nya 0. Kita masukkan ke sini. Apakah betul lebih dari 0? Kan begitu. Berarti min 4, yang menjadi X 0 ya. Kita punya X-nya di sini 0. Berarti Y-nya, Y-nya 0 ya. 0 kuadrat min 4 dikali min 4. Alias lebih dari 0, benarkah itu? Ya, ini benar ya, karena 16 lebih dari 0. Benar. Oke, ini benar. Kita checklist benar. Artinya apa? Artinya kita mau katakan bahwa daerah yang menjadi domainnya itu adalah yang berada di punggung daripada kurva ini. Di punggung maksudnya di bagian luar sini. Inilah dia domainnya. Bukan bagian dalam. Bukan di sini. Ini bukan yang di sini. Oke ya. Itu tidak benar yang di dalam. Karena kalau kita ambil titik di situ, pastilah kita akan mendapatkan fungsi itu tidak punya nilai. Baik, bagaimana mencari domain dari fungsi 3 variabel? Kalau dia fungsi 3 variabel, domainnya itu tidak berada pada bidang lagi, bidang X, tetapi pada X, Y, Z. Karena variabel bebasnya 3. Berarti dia ada dalam sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, dan suatu titik yang berada di dalam ruang. Nah, dalam case kita seperti ini, akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang 1, itu adalah sebenarnya bola. Kita tahu kan bola itu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini suatu bola yang pusatnya di 0,0 dengan jari-jari adalah R.
Nah, karena ini R-nya kalau kita atur menjadi 1, maka inilah bola yang jari-jarinya 1. Jadi ini adalah semua titik yang ada di sini. Itu adalah domainnya. Berapa hasilnya? Hasilnya tidak bisa digambarkan lagi di sebuah XYZ, tetapi titik di sini yang menjadi domain kita ambil, kita letakkan ke sini. Ini adalah garis bilangan untuk output W-nya. Demikian ya. Kita lanjutkan. Bagaimana kita menggambar grafik fungsi dua variabel bebas? Nah, grafiknya dinamakan kurva permukaan dan terdiri dari semua titik X, Y, Z, di mana Z adalah fungsi f, X, Y. Dan X, Y adalah domainnya dari F. Kita lihat bagaimana kita menggambarkan titik-titik dalam ruang. Tentu kita sudah tahu X, Y, Z. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana kita menggambar grafik bidang tetapi berada di ruang X, Y, Z. Oke, seperti apa itu? Planes. Planes itu maksudnya bidang. Bidang datar. Ini bidang. Ya, planes adalah bidang yang ada di ruang X, Y, Z. Jadi jika A, B, dan C adalah bilangan real dengan A, B, C itu tidak nol, tidak nol ya, maka grafik dari persamaan AX tambah B tambah C, Z sama dengan D adalah suatu bidang datar. Bidang datar yang ada dalam ruang. Contoh, bagaimana kita diminta menggambar grafik 2X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Nah, kalau menggambarkan 2X tambah Y tambah Z sama dengan 6, pertama kita anggap saja bidang itu memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X, maka Y-nya kalian nolkan, Z-nya kalian nolkan. Ya, masukkan ke sini, maka Y dan Z akan menjadi 0, sehingga 2X itu 6. Maka X-nya sama dengan 3. Maka koordinat pertama yang kita punya adalah 3,0,0. Karena kita telah men-setting nilai Y dan Z 0. Sekarang bagaimana jika dia memotong, ini kan sebuah X, Y, Z, ini X, Y, Z. Bagaimana jika kurva bidang itu memotong sumbu Z di sini, maka X dan Y di sini 0. Di sini X 0, Y juga 0. Karena X, Y 0, maka persamaan ini kita peroleh ganti saja. Ya, kita cukup mengganti nilai dari X dan Y menjadi 0 ya. Ya, X dan Y jadi 0, sehingga Z dapat 6. Maka kita punya 0,0,6. Tadi kita punya 3,0,0. Satu lagi, memotong sumbu Y, berarti yang 0 X dan Z, maka kita tampaknya juga punya 0,6,0. Tiga titik ini kita gambarkan di dalam sumbu X, Y, Z. Dan hasil gambarannya seperti ini. Tadi karena Z-nya adalah 006, di Y-nya lah 060, X-nya 300, maka ketiga titik ini, tiga titik ini 1, 2, 3, hubungkan. Ketika kita hubungkan seperti ini, nampak oleh kita bidangnya adalah bidang yang biru ini ya. Seperti itu ya. Dan ini gambar dari buku Mathematics with Application in the Management, Natural and Social Science dari Margaret Lyles. Nah, contoh, bagaimana kita disuruh menggambarkan grafik X tambah Z sama dengan 6. X tambah Z sama dengan 6, maka kita ambil X, Z-nya 0. Ya. Bagaimana kalau Z-nya 0? 0 kan Z-nya, maka kita punya X sama dengan 6. Maka koordinat kita punya X6, Z-nya 0, Y-nya 0 ya. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau kita X-nya kita nolkan, maka kita akan punya Z-nya juga 6. Kan begitu? Maka kita akan punya 0,0,6. Ya. Nah, titik itu, titik 0,0,6 ini di Z, titik 6,0,0 di sini, tarik garisnya seterusnya. Ini karena nilai Y-nya tidak ada, maka gambarnya akan seperti ini terus. Nah, ini adalah daerah biru yang menggambarkan persamaan X tambah Z sama dengan 6. Kemudian kalau kita menggambarkan di dalam sumbu X, Y, Z, yang namanya X sama dengan 0 itu apa? X sama dengan 0 adalah ini.
X, kalau X-nya 0 berarti bidangnya bidang apa? Kalau X 0, itu bidang YZ. Ya. Ketika X-nya 0, itu artinya ini dia, bidang YZ. Nah, ini, dinding Y dan Z. Ini ketika X sama dengan 0. Kemudian ketika di sini, XZ. XZ itu adalah, bidang XZ itu terjadi ketika Y-nya 0. Kemudian bidang XY menjadi lantai, nah ini sering kita pakai nanti, itu terjadi ketika nilai Z-nya adalah 0. Nah ini adalah suatu gambar ruang dan ini namanya oktan 1. Oktan pertama. Kalau di fungsi dua variabel kan sebuah XY namanya kuadran ya, 1, 2, 3, 4. Oktan ini ada 8 lokasi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kita menggambar garis X sama dengan 3? Ini dia. Jadi kita di sini X sama dengan 3. Ini sebuah X di sini. Lalu dari 0 ke 3, maka bidangnya ini. Artinya bidang apa ini? Ini adalah bidang yang tegak, lurus. Dia tegak lurus pada bidang XZ, XY di lantai, dan sejajar dengan bidang yang di sini bidang apa belakang ini. Ini bidang YZ. Sejajar dengan bidang YZ. X sama dengan 3, sejajar dengan bidang YZ, dan jaraknya dari bidang YZ adalah 3. Demikian ya. Nah, kalau kita menggambar Y sama dengan 4, adalah kita bergerak dari titik pangkal ke ini Y-nya 4, jaraknya dari bidang XZ, ini bidang XZ, jaraknya ke sini sejauh 4 unit. Dan bidang itu adalah, bidang yang biru ini adalah sejajar dengan apa ini? Bidang XZ. Seperti itu ya, bidang yang sejajar dengan bidang XZ. Dan seterusnya, kalau Z sama dengan 1 berarti agak tinggi. Ini seperti plafon ya. Bagaimana kalau plafon rumah dengan ketinggian 1 meter, 2 meter, dan seterusnya ya. Langit-langit maksudnya. Oke. Ya, grafik daripada fungsi dua variabel bebas Z sama dengan fxy itu adalah surface atau permukaan yang berada di sumbu XYZ. Ya. Jadi seperti ini contohnya. Jika titik X0, Y0, ini titik X0, Y0 dalam apa? Domain. Domainnya di XY kan? Domainnya di bidang XY di lantai sini, ini domain. Jika titik di sini XY, ya pada domain ini, kita masukkan ke dalam nilai Z sama dengan fx, y, maka kita akan memperoleh ketinggian Z entah berapa, mungkin 4, mungkin 7, mungkin berapa saja. Maka itu menyatakan ketinggian dari sini ke sini. Mungkin di sini 4 kah, atau 5, tergantung pada ekspresi fungsi yang kita buat bentuknya. Ya, demikian. Kita lanjut. Bagaimana kita menggambarkan kurva dari Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat? Nah, kita lihat keunikannya ini. X kuadrat tambah Y kuadrat seperti ini. Kan tadi Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi bidang YZ adalah bidang di mana setiap titik, ya bidang YZ adalah bidang di mana setiap titik has the first coordinate 0. Ya, the first coordinate maksudnya X-nya. Dan koordinat itu adalah XYZ ya. XYZ nih. Di mana X-nya 0, itulah bidang YZ. Nah, maka kalau X-nya kita nolkan, ini kita nolkan, maka Z itu akan menjadi hanya Y kuadrat. Kan demikian. Kalau Z sama dengan Y kuadrat, kan kita kurvanya parabol seperti ya. Kalau ini Y, ini Z, nah jadi parabola. Demikian juga kalau X-nya, Y-nya sekarang yang kita nolkan, maka Z itu akan menjadi X kuadrat. Ya, karena Y-nya hilang ya. Nah, ketika kita pecah satu-satu, inilah dia yang merah ini kurva daripada Z sama dengan X kuadrat. Oke. Ya, nilai Z tapi dalam arah sumbu X ya. Nah, ini di sumbu X loh. Kemudian Z sama dengan Y kuadrat di sini dalam posisi sumbu Y yang biru ini. Kita lihat lagi di sini dua kurva ini yang kalau kita teruskan penggambarannya jadi seperti ini. Artinya
karena tadi Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, kan begitu. Dua komponen dari X kuadrat tambah Y kuadrat itu sudah digabungkan dari kurva yang pertama, ini yang biru, dan kurva yang merah ini bergabung. Tetapi kalau ketinggian Z-nya sama dengan 1, jadi kalau kita buat bagaimana kalau Z-nya kita ganti dengan 1, maka itu akan menjadi lingkaran. Ini kan lingkaran. Lingkaran yang di pusatnya di 0, yaitu di mana di sini 0 ini, dan ini jari-jarinya 1. Bagaimana kalau Z-nya kita ganti dengan 2, maka ini akan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi kalau Z-nya 2, ketinggiannya dari lantai bidang X ini adalah 2. Sini, maka ini lingkarannya. Terus ke sini, terus ke sini, dan ini tentu yang paling kecil di sumbu ini. Maka ketika kita perhalus, kita gambarkan permukaannya lebih halus, maka itu akan menjadikan gambar hasil akhirnya akan berbentuk paraboloida seperti ini. Nah, ini adalah gambar akhir ya setelah kita hubungkan semua oleh suatu permukaan. Nah demikian. Jadi berikutnya kita telah mendapatkan kurva yang memotong permukaan bidang Z sama dengan 1, bidang Z sama dengan 2, dan seterusnya. Jadi kurva X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, jadi berpotongan di Z sama dengan 1, Z sama dengan 2, Z sama dengan 3, bidang datar ini. Dan itu gambarannya seperti itu, dan itu kita namakan dengan paraboloida. Nah, kurva dimensi 3 lainnya seperti ini paraboloida. X, Y trace-nya titik di bawah. Kalau YZ trace-nya parabola dan XZ trace-nya juga berbentuk parabola. Ini adalah elipsoida, kurva dimensi 3. Inilah parabola 2 sheet atau 2 lembar, ada atas ada bawah, dan inilah hiperbolik paraboloida atau dinamakan juga saddle. Saddle itu kayak pelana, titik pelana kuda. Oke. Berikut kita bahas adalah kurva ketinggian atau level curve. Nah, grafik fungsi dua variabel biasanya sulit digambarkan dengan tangan. Jadi dalam prakteknya, dalam topologi, kurva permukaan Z sama dengan fx itu digambarkan dengan melabel, dikasih label kurva secara tepat untuk nilai-nilai tetap dari ketinggian Z. Nah, kurva seperti ini dinamakan garis kontur, ya, kurva kontur namanya. Ya. Dan setiap garis kontur berkorespondensi atau berhubungan dengan perpotongan kurva Z sama dengan fxy dan bidang Z sama dengan C, di mana C-nya adalah suatu konstan. Contohnya kita bisa lihat gambar seperti ini. Nah, ini kita melihat di sini, ini ada kurva permukaan, ini surface curve yang ini. Oke, ini dia bentuknya. Bagaimana kalau kita potong pada garis pada bidang Z sama dengan C? C itu kita nggak tahu, mungkin 5, mungkin 6. Maka potongannya itu kan seperti ini. Ini potongan antara bidang Z sama dengan C, lembaran itu, dengan kurva ini akan membentuk suatu cross-sectional ya, daerah potong melintang, yang kalau kita transformasikan atau kita refleksikan, proyeksikan ke sini, di bidang X, maka bentuknya seperti ini. Ini di bidang X ya. Ini namanya kurva konturnya. Inilah dinamakan level curve dari fxy, fxy sama dengan C. Oke, fxy itu kan Z. Z itu sama dengan C. Jadi pada ketinggian Z berapa? Mungkin di sini kalau C-nya 4, ketinggiannya 4 ya dari bidang X. Kalau ini adalah 10, maka di sini akan membesar lagi gitu ya. Artinya kalau kita ambil lagi yang di atasnya, kita proyeksikan, maka potongan ini akan membuat lebih besar lagi bayangannya di bawah. Jadi ingat, garis kontur itu diproyeksikan ke bidang X. Ini namanya kurva kontur. Sebagai contoh, misalkan ya, the surface yang menjadi surface itu adalah gunung yang ketinggiannya diukur dalam meter, dan Z itu 0, menyatakan ketinggiannya dari permukaan laut ya. 0 meter dari permukaan laut. Jadi dengan berjalan sepanjang garis kontur Z sama dengan 500, kita akan berjalan pada level ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Nah, ini seperti ini misalnya. Ini kurva kontur.
Nanti di sini di kurva kontur ada angka-angka, gambar-gambar, dan seterusnya ya, yang menyatakan ketinggian. Mungkin kalau kita katakan di sini di garis ini, nah ini garis yang seperti ini, sampai sini, areal ini kalau kita katakan 800, berarti ini 800, tapi kalau kita buat di sini lebih besar, ini 1000, ini berarti semakin ke dalam sini kita katakanlah 8.000, ini artinya semakin ke dalam kita semakin semakin tinggi, berarti dari bawah naik ke atas. Tapi kalau yang di luar ini lebih besar nilainya, misalnya di sini 8.000, di sini 800, maka kita melihat ini sebagai lembah. Karena dari luar ke dalam kita turun. Seperti itu ya. Dan ini adalah gambaran kurva kontur dari peta yang ada di kiri, digambarkan konturnya pada daerah yang di kanan ini. Oke. Nah, kita lihat ini. Ini adalah contoh gambar daripada Devil's Tower, ya, Gunung Devil's Towers ini. Ini digambarkan kurva konturnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh lain daripada kurva kontur, misalnya peta satu kota, satu daerah yang ada satu kota. Ya. Ini ada angka 40 di sini, artinya daerah pada kontur ini menyatakan ketinggian 40, katakanlah 40 meter. Bisa saja ini selain kalau 40 itu menyatakan meter, kalau dikatakan ini adalah di atmosfer kita, di atas atmosfer kita ini 40. Berarti mungkin apakah ini temperatur atau kecepatan angin atau kepekatan sesuatu lapisan udara di sana, dan itu bisa diartikan bermacam-macam. Oke. Nah, seperti kurva level itu digunakan oleh meteorologis untuk mengindikasikan titik di mana tekanan barometrik itu tetap, atau dinamakan dengan isobar, ya. Itu untuk mengilustrasikan tempat di mana juga kecepatan angin tetap konstan seperti isolines, dan juga untuk menunjukkan temperatur bands atau isotermal, ya. Jadi perbedaan-perbedaan temperatur dari suatu area yang besar seperti itu. Nah, ini contoh lain kalau ada kurva ruang seperti ini, yang konturnya seperti ini, dan kita lihat kalau kita potong di sini dengan Z sama dengan 5, Z sama dengan 2, dan seterusnya, maka kita akan melihat kontur-konturnya seperti ini. Tentunya semakin keluar, ini semakin besar, itu menunjukkan dia lebih tinggi daripada bidang XY ya. Dan kita lihat dalam kurva ruang ini, titik terendahnya ini ada di sini. Kalau kita lihat yang di dalam ini berapa ini? Sama dengan E ya. Satu nilai E ya. E 2,718, berarti inilah tempat terendahnya, posisi titik terendahnya kalau kita gambarkan. Nah, tentunya di sini di sini C sama dengan 1. 1 itu adalah titik minimum yang paling bawah di sini. Karena dia jaraknya dari bidang XY adalah 1 unit. Mungkin 1 meter atau 1 kilometer. Oke, maka ini adalah menjadi penutup daripada materi kita dalam topik fungsi multivariable. Kita telah sampai kepada hal-hal seperti ini, dan kita akan lanjutkan pada video kedua dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.